Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatul Fitri, NIM 321918 menjelaskan tentang pengertian distribusi pendapatan, yang mana distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada semua orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha. Pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah nilai konsumsi yang dapat diperoleh oleh seseorang dengan mengharapkan keadaan yang sama seperti pada akhir periode seperti keadaan semula. Maka distribusi pendapatan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran pendapatan atau pemerataan hasil pembangunan di suatu daerah ataupun negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Alminda dengan NIM 3219123 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang proses distribusi atau distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah proses pembagian penghasilan dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan mendapatkan imbalan seharga apa yang telah ia sumbangkan di dalam proses produksi barang maupun jasa. Di dalam proses distribusi pendapatan akan terjadinya siklus atau perputaran konsumen yang harus membayar suatu barang maupun jasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yonira dengan NIM 3219091 akan menjelaskan tentang konsep distribusi pendapatan dalam Islam. Konsep distribusi pendapatan menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak berada di golongan tertentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Putra Derita dengan NIM 3219110 akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu konsep distribusi dalam Islam, yang mana dalam ekonomi Islam sudah diatur kaidah distribusi pendapatan baik secara antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Islam menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara orang-orang kaya saja atau orang-orang yang mampu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, NIM 3219120. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi distribusi pendapatan. Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, yaitu memiliki dua sistem distribusi pendapatan utama, yaitu yang pertama adalah distribusi komersial, di mana membahas mengenai gaji, biaya sewa, biaya produksi, profit atau keuntungan, baik pada pihak yang menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua adalah distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat, di mana pada distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ataupun kepada orang lain tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Bukan hanya dilakukan oleh satu ataupun dua orang saja, akan tetapi pada distribusi ini dapat dilakukan oleh negara. Misalnya seperti negara memberikan lahan tanah yang kosong untuk warganya yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya, maka efisiensi distribusi akan tercipta apabila distribusi tersebut dilakukan dengan adil, di mana adil yang dimaksud dalam Islam yaitu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.
Baiklah, hanya sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Febrianti dengan NIM 3219098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu efisiensi distribusi pendapatan, yang dimana dalam konvensional yaitu perbandingan antara input dan output, yang dimana input ini digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan output yang terbaik. Nah, kemudian dalam pandangan Islam ini berbeda, yang dimana menggunakan konsep adil, yang dimana tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam artian kata yaitu tidak berlaku adil bagi seseorang yang bekerja keras. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM 3219107 akan membacakan tentang efisiensi pendapatan pendistribusian. Sangat penting diterapkan dalam ekonomi masyarakat. Efisiensi dan alokasi pendistribusian masyarakat dalam syariah ekonomi kapitalis memberikan dampak ketidakadilan dan ketimpangan pada pendapatan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan secara permanen pada masyarakat. Namun dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara kasat mata